perkenalkan, nama saya Lutfi Masud dengan Bapak Pak Taufik selaku Koordinator Jabatan Fungsional koordinator. Jabatan Fungsional Pembangunan Budaya BPJBD ini. Nah, di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama cuma terkait pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sleman khususnya. Jadi yang pertama yang saya tanyakan tuh seperti apa minat wisatawan saat ini terhadap apa namanya tempat wisata seperti cagar budaya. Ya, karena ini masih masa pandemi, meskipun masih masa pandemi, ternyata minat wisatawan itu berkunjung ke candi-candi di sekitar Prambanan termasuk tinggi. Buktinya, bukti konkretnya itu PD Taman itu mengajukan perpanjangan jam kunjungan di Candi Prambanan itu salah satu indikasi bahwa ternyata candi yang kita kelola itu masih mendapatkan perhatian besar oleh masyarakat sekitar. Pertanyaan kedua, kalau sikap wisatawan sendiri terhadap kelestarian cagar budaya, apakah mereka ikut menjaga atau? Iya, jadi sebenarnya secara umum itu wisatawan itu ikut menjaga ya tentang kelestarian candi-candi yang kita kelola. Misalnya mereka tetap mematuhi aturan-aturan yang kita buat di lokasi, misalnya dilarang membajak, mereka mematuhi, dilarang coret-coret segala macam itu mereka mematuhi. Kalau ini adakah keingintahuan dari wisatawan untuk apa ya, pengetahuan tentang sejarahnya atau latar belakang kenapa candi ini dibuat dan lain sebagainya. Jadi kita bedakannya di Prambanan itu ada dua wisatawan ya, ada wisatawan asing, ada wisatawan Nusantara. Kalau wisatawan asing itu pengen tahunya terhadap sejarah pembangunan, terhadap teknologi yang digunakan masyarakat, teknologi yang digunakan kita itu tinggi sekali mereka tahu. Tapi ketika kita bicara tentang wisatawan dalam negeri, Nusantara itu mereka cuma datang senang-senang, foto-foto, setelah itu pergi. Nah, untuk mengetahui latar belakang sejarahnya, teknologi kotanya itu mereka kecil banget. Oh, gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau wisatawan Wisatawan domestik hanya rekreasi ya. Justru wisatawan asing ya. Ya, wisatawan asing itu biasanya kan sudah bawa buku saku ya kan, Ya. mencocokkan antara apa yang buku saku dan yang di lapangan. Misalnya ketika dia bercerita tentang sebagai Pramayana, kan buku saku ada, mereka mencocokkan yang ada di Reddit. Jadi keinginannya tinggi sekali orang-orang asing. Orang-orang asing juga ya. Kalau kita Nusantara itu di domestik itu hanya senang-senang datang untuk pulang. Tapi tetap hal ini ada kesadaran untuk menjaga ya, meskipun Ya, tetap ada, mereka ya. cuma rekreasi ya. Meskipun mereka berkreasi, tapi tetap karena kita kan punya di atas itu banyak aturan-aturan yang kita pasang di sini. Mereka tetap mematuhi. Oke. Memang kadang kalau kita kawal itu ketika misalnya pas acara kelulusan ya, atau sekolah, biasanya kan mereka berombongan datang ke. Alhamdulillah tadi kayak apa dari BPJB juga menyampaikan berbagai program untuk menumbuhkan kesadaran, menarik minat dan lain sebagainya. Sekarang maaf Ibu ini bertanya dari pendapat Ibu sendiri terkait dengan selain karena pekerjaan ya Ibu di BPJB, kesan Ibu sendiri atau mungkin cinta Ibu sendiri untuk cagar budaya termasuk pesan untuk orang lain sebagai apa Ibu? Ya kalau saya sendiri kan saya backgroundnya arkeologi ya. Jadi saya memang dari dulu kan memang belajar mencintai, bukan belajar jadi mendalami itu. Jadi kami itu punya istilahnya, kalau saya ya kami di arkeologi itu kami itu bekerja dengan barang harga. Iya. Barangnya yang harganya nggak cuma juta. Ya, kita bisa nemu. Jadi kita sudah dilatih nemu penggalian. Kita kan ada kegiatan namanya penggalian, nemu arca kecil itu. Nah, kita sembunyikan nggak bisa lapor. Tapi itu hal yang bertentangan dengan lingkungan. Jadi sudah terbentuk ya, saya bilang bahwa cagar budaya itu bagi kita itu adalah sesuatu yang harus kita hormati. Kalau saya harus kita jaga. Itu bukan milik kita. Intinya gitu. Itu bukan milik kita. Kita itu hanya disuruh sekarang ini saya titip
Nah itu yang istilahnya yang bagi saya itu sangat penting. Baik saya kalau di rumah saya nggak punya arca, nggak punya barang hadiah, aneh kan? Padahal saya kerja di kantor. Jadi menurut saya barang itu lebih bagus untuk dilihat banyak orang daripada saya sendiri, misalnya menurut saya. Nah pesan saya ya kecintaan saya terhadap itu, saya sudah tidak bisa bilang itu cinta, itu seperti suatu hal yang menjadi panggilan bahwa kita harus berbuat seperti itu. Integritas saya sebagai seorang arkeolog ya itu seperti itu. Jadi kesalahan yang kita lakukan terhadap suatu, misalnya saya melakukan kegiatan dan ada yang salah sedikit, itu harus dipertanggungjawabkan secara moral gitu ya. Nah untuk misalnya masyarakat umum nih yang memanfaatkan atau cagar budaya itu ada banyak hal kita bisa sebenarnya ketika kita memanfaatkan secara tidak langsung kita bisa merusak, tapi kita bisa juga melestarikan. Ada dua sisi. Kita memanfaatkan, orang akan lebih banyak tahu cagar budaya. Akan tetapi ketika orang banyak tahu faktor-faktor pribadi mereka, misalnya terus saya pengen mengambil keuntungan dari cagar budaya, itu sudah banyak kasus terjadi kan. Kalau dulu nggak ada pengunjung, seperti begitu ada pengunjung, ada toko, ada warung, alamnya nggak usah jauh-jauh, misalnya ada sawah terus didirikan warung, terus semua orang kan seperti itu. Cagar budaya di tengah sudah ada sawah, ketika itu rame, sini ada warung, ada parkir, semua orang merasa memiliki bahwa saya harus menerima manfaat dari cagar budaya. Itu yang dilakukan orang-orang seperti itu. Kita lupa bahwa itu tuh cuma pinjaman, kita nggak bikin. Kita yang berkaitan dengan cagar budaya. Menurut Bapak, bagaimana minat wisatawan atau masyarakat terhadap peninggalan cagar budaya? Oh ya, kalau minatnya akhir-akhir ini cenderung turun, Mbak. Karena memang kondisinya tempat-tempat wisata itu banyak yang ditutup karena ya kondisinya kita tahu sendiri lah, COVID-19 masih pandemi ini ya Pak ya pandemi masih ya bisa dikatakan masih merajalela juga di Bojonegoro terutama. Kemudian menurut Anda, apa penyebab wisatawan atau masyarakat sekitar kurang tertarik dengan cagar budaya? Mungkin karena sifatnya, jadi tempat wisata itu ada dua, Mbak. Ada dua ciri-cirinya. Dia itu tempat wisata itu harus menghibur dan juga sebagai sarana merefreshkan diri. Nah biasanya cagar budaya itu tempatnya bagi sebagian orang itu kurang ada hiburannya. Tidak seperti misalnya katakanlah buatan manusia di Jatim Park, di kebun binatang yang sifatnya memang menghibur. Oh, jadi kurang menarik gitu ya? Ya, Pak, ya? kurang ada yang membuat menarik, kurang ada hiburan di dalam cagar budaya itu. Sebagai seorang yang bekerja di lingkungan Dinas Pariwisata, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap cagar budaya? Ya, karena masalahnya tadi kurang ada hiburan ya Pak. Jadi menurut saya di beberapa cagar budaya, terutama di daerah Bojonegoro ini perlu ada setidaknya ada suatu hal yang membuat wisatawan itu tertarik. Katakanlah tempat penitipan bayi, kemudian taman hiburan kecil-kecilan di dekat cagar wisata yang tentunya tidak merusak lingkungan. Jadi takutnya kalau dibuat hiburan-hiburan yang terlalu banyak nanti malah merusak eksistensi cagar budaya tadi. Jadi setidaknya ada suatu hal yang bisa dibuat referensi untuk hiburannya masyarakat lagi. Baik. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan kesadaran mereka untuk ikut serta melestarikan cagar budaya tersebut? Ya, untuk pelestarian ini kan terkait dengan bagaimana bisa keberlangsungan cagar budaya itu bisa semakin lama semakin bagus gitu Mbak ya. Jadi mungkin bisa saling mengajak, kemudian sosialisasi. Mungkin karena sekarang waktunya gencar-gencarnya media sosial, bisa Dinas Pariwisata. Apakah SDM yang ada di Dinas Kebudayaan memadai dalam pelestarian cagar budaya? Ya, untuk SDM sendiri sebenarnya cukup memadai Mbak. Jadi SDM-nya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sudah cukup banyak dan orang-orangnya juga orang yang memang fak di bidangnya, bukan terkait dengan pelestariannya. Nanti sebenarnya pelestarian cagar budaya ini
pengaruh terbesarnya adalah Mempresentasikan hasil analisis kami terkait upaya aksi bela negara melalui pelestarian cagar budaya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara multikultural. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Dari banyaknya keanekaragaman budaya yang kita punya, kita memiliki banyak cagar budaya. Cagar budaya dinilai sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia karena memiliki nilai historis dan filosofis sebagai identitas masyarakat setempat. Akan tetapi, tidak sedikit dari masyarakat yang kurang tertarik dalam pelestarian cagar budaya. Banyak masyarakat yang masih kurang perhatian akan benda-benda cagar budaya. Rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dibuktikan dengan masih maraknya tindakan pelanggaran seperti pencurian, pemalsuan, pembawaan cagar budaya ke luar negeri secara ilegal, dan coret-coret pada batu-batu candi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan rasa ketertarikan, minat, perhatian masyarakat kepada cagar budaya, sehingga nantinya mau turut serta untuk mengikut pelestariannya. BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, telah melakukan berbagai program agar pelestarian, pemanfaatan, pengembangan cagar budaya dapat dimaksimalkan. Beberapa cara yang dilakukan BPCB yaitu adanya program BPCB mengajar, pembuatan film, pameran, seminar, serta berbagai sosialisasi kepada masyarakat. BPCB juga turut memanfaatkan teknologi dan berbagai media sosial untuk melakukan sosialisasi dan program-program tersebut. BPCB mengajak masyarakat luas agar dapat mencintai cagar budaya sehingga berkenan untuk melestarikan kekayaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Lutfi Mastur dan Ibu Tandi Mulumah. Silakan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Dengan pengetahuan dan rasa milik yang sudah dibangun oleh masyarakat sekitar cagar budaya, tentu mereka akan lebih memiliki semangat bela negara yang diwujudkan dengan turut serta menjaga aset-aset kebudayaan Indonesia yang berwujud cagar budaya. Menurut Bapak Taufik selaku Koordinator Jabatan Fungsional Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, pendidikan yang mendalam mengenai cagar budaya ini perlu diajarkan dari bangku sekolah dasar, sehingga kesadaran untuk ikut merawat dan bangga akan budaya sudah dilatih sejak usia dini. Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya bukan sekedar untuk melakukan tugasnya sebagai pengelola pelestarian Balai Cagar Budaya, tapi juga karena kecintaannya pada Indonesia sebagai bangsa yang memiliki banyak cagar budaya, bahkan bernilai tinggi. Kita harusnya bangga dan bisa melestarikan. Sikap kita dalam melestarikan cagar budaya menjadi salah satu contoh aksi bela negara. Untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Tandi. Baik, dari analisis yang telah dipaparkan dua anggota kami dapat ditarik kesimpulan bahwa cagar budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan. Rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya masih tergolong cukup tinggi di beberapa daerah. Kurangnya wawasan dan teralihkannya perhatian mereka pada media sosial yang lebih memberikan nilai rekreasi serta budaya-budaya lain yang terkadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia menjadi penyebab rendahnya minat terhadap cagar budaya. Hal tersebut perlu segera diatasi. Berbagai cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan era teknologi saat ini, baik untuk sosialisasi, pameran, seminar, dan program-program menarik lainnya. Kita bisa menarik minat masyarakat terhadap cagar budaya dengan memanfaatkan ketertarikan mereka pada media sosial, seperti halnya yang telah dilakukan oleh BPCB, memiliki wawasan tentang cagar budaya dan sikap kita